Saya kemarin tanggapi ini mualaf satu. Coba siap deh video dulu. Don Ditandi suka kutip-kutip ayat baru ajar bikin kacau. Iblis satu nih. Perhatikan. Iblis satu. Dia memang iblis omong saya. Saya bisa buktikan bahwa dia iblis punya anak. Lihat ini. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Don Ditan. Yang setan-setan begini harus ngomong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Don Ditan anak setan? Nah, ini. Karena suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, Yang rubah firman. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. Oh. Mengapa Pendeta Mel Atok begitu lantang berbicara di belakang layar saat membicarakan Koh Dondi, namun seakan kehilangan nyali ketika diajak duduk bersama untuk berdiskusi secara terbuka? Apakah keberanian Mel Atok hanya sebatas kata-kata tanpa tindakan nyata? Bukan hanya menyebut Koh Dondi sebagai anak setan, ia bahkan menginstruksikan jemaatnya untuk tidak menonton video-video Koh Dondi. Ada apa sebenarnya di balik sikap ini? Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Koh Dondi merespons tuduhan dan serangan tersebut. Apakah ia akan membalas dengan nada tinggi dan emosi yang sama, atau justru membongkar fakta-fakta yang selama ini tersembunyi? Inilah momen yang akan membuka mata kita semua. Pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena disinilah Anda yang akan menilai siapa sebenarnya yang berani membuktikan kebenaran dan siapa yang hanya pandai berbicara di belakang. Tadi kan kayaknya ada, kita tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tadi baru dengar 2 ya, karena kita dengar yang 3. Malam Kak Melisa. Kak, ini saya jauh-jauh hari saya kasih informasi. Saya ternyata ada sedikit perubahan jadwal lagi. Kita bukan geser ke, kan planning kita 22. Saya minta 29 karena ini yang tadi. setelah itu memang saya ada kegiatan lanjutan, jadi pikir sekali jalan. Ini yang tadi sama. Iya, sama. Ya, jadi 29 ya Kak. Saya intinya masih sekarang supaya saya. Intinya nih di sini Pak Pendeta Mel Atok minta digeser dari 22 Agustus jadi 29. Oke. Ya. Batalion 22 kita jadinya 29. Terus nanti ada tim saya yang komunikasi dengan timnya Pak Dendon di. Tadi udah ya kayaknya. Iya udah. Ya, kita lewat aja ya. Dua kali dikirim. Kak Melisa Soli baru respon ya. Kak itu minta KTP kan? untuk mau buat apa perjanjian ya. Bisa tahu ada contoh perjanjian yang pernah dibuat waktu Pak Dondi debat dengan siapa gitu, supaya saya lihat, supaya tim hukum saya juga bisa kasih saya arah. Makasih Kak Melisa. Setelah itu kalau kasih baru saya bisa kirim KTP saya ya. Makasih Kak. Terima kasih Kak Melisa. Supaya kami tahu apa bentuk yang sudah pernah akan Pak Dondi sudah sering debat dengan banyak orang toh. Jadi supaya kami tahu sehingga kami juga nyaman tak sama-sama enak. Makasih. Dan kalau bisa rundown kegiatannya Kak Melisa, kan debat itu ada 2 sesi itu, Matius 7, 21, 23 dan Mika 52. Nah itu rundown acaranya, debatnya gimana, sehingga kalau ada yang kami juga bisa kasih masukan, karena ini kan debat kita harus sama-sama enak juga toh, supaya betul-betul fokus perdebatannya berkualitas itu, supaya jangan ada yang misalnya orang-orang lain tambah-tambah yang artinya bikin topik debatnya jadi tidak maksimal gitu. Jadi tolong kasih dulu rundown yang kira-kira yang Pak Dondi sudah rencanakan seperti apa, sehingga kalau ada yang kami kasih masukan supaya sama-sama sepakat gitu loh. Makasih Kak Melisa. Ya, jadi sampai sini jelas ya. Bahwa awalnya Juni, geser Juli, geser Agustus, terus tanggal 22 Agustus, geser lagi tanggal 29 Agustus. Terus Melisa kan kirim draft perjanjian, terus Melisa juga minta foto KTP-nya Pak Pendeta Mel Atok. Pak Pendeta Mel Atok minta contoh perjanjian yang sudah pernah dibuat debat saya dulu. Betul. Ya kan, belum sampai, belum dikirim.
Terus Melisa kan nanya, tadi di WA sempat nanya, bagaimana ininya, masukan dari dia untuk yang perjanjian yang udah dikirim. Ya, yang didiskusikan dengan tim hukumnya. Ya, yang dia minta waktu 2 hari gitu kan. Nah, malam ini saya terima lagi screenshot dari Melisa nih. Bentar ya. Dikirim ke saya jam 11.43 nih. Yes. Ya. Nih ya, 11.43 ya. Oke. Isinya begini, saya bacain nih. Yang WA ini bukan pendeta Melatok, tim hukumnya. Ya. Nomornya harusnya saya tutup ya. Jadi ini aja deh. Ini ya. Ini biar kebaca nih. Kepada yang terhormat Ibu Melisa Tan. Sejak kapan Melisa jadi Tan? Harusnya Melisa Tan ya harusnya. Di tempat. Terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti debat terbuka yang akan diselenggarakan oleh Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Namun perlu kami sampaikan bahwa setelah mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja ya, kami memutuskan belum dapat berpartisipasi dalam debat terbuka tersebut. Hormat kami, tim hukum Pendeta Mel Atok MTH. Membatalkan ya. Yang membatalkan tim hukumnya. Oke. Pendeta Mel Atok sudah menyanggupi kan? Awalnya 22 Agustus, jadi 29 Agustus. Tuh. Tapi ketika sudah dikirim draft perjanjian, setelah dilihat sama tim hukumnya Konfirmasi ke gereja mungkin. Menggunakan alasan mengkaji draft perjanjian dan melihat aturan gereja. Sebelumnya Pendeta Mel Atok nggak pernah ngomong-ngomong aturan gereja, nggak boleh debat. Dia sudah menyanggupi tanggal 29 Agustus, berarti kita bisa berasumsi bahwa aturan gereja membolehkan dia berdebat tanggal 29 Agustus. Betul nggak? Tiba-tiba hari ini batal. Hari ini ya? Baru hari ini. Udah ngomong ke Pendeta Mel Atok belum? Nah, si siapa? Melisa jawab, kalau boleh tahu keberatannya di pasal berapa ya Pak? Melisa nanya ke tim hukumnya Mel Atok. Terus Melisa tadi bilang begini lagi. Kan setelah si Melisa mengirimkan screenshot ini, si Melisa bilang nomor gue diblokir kok. Sama pendeta. Dia nggak bilang diblokir sama siapa. Ya. Tapi nomor gue diblokir kok. Gimana dong? Jadi setelah memberikan pemberitahuan pembatalan langsung diblokir. Ya, nomor Melisa diblokir. Gitu. Gimana jadinya? Awalnya sebelum ada draft perjanjian, Pendeta Mel Atok mengkonfirmasi debat tanggal 29 Agustus. Topiknya Matius 7 ayat 21 sampai 23 dan Mika 5 ayat 2. Dia juga konfirmasi bahwa 4 orang dibiayai oleh pihak Yayasan Garda Mualaf Indonesia di kota Bali. Udah konfirmasi ya lewat VN, lewat WA. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian, tim hukumnya membatalkan dengan alasan setelah mengkaji draft perjanjian dan aturan gereja. Kecewa banget saya. Waduh, pantesan ya Pendeta Mel Atok tuh nggak ada umumkan apapun di YouTube-nya kan. Biasa dia pasti harus ngomong kan, saya ada undangan dan saya sudah menyanggupi gitu kan. Dan ini nggak ada, tiba-tiba tim hukumnya menggunakan alasan aturan gereja gitu ya. Bukankah Pendeta Mel Atok dari tahun lalu tuh pengen banget debat sama lu kok? Iya. Kan dia ngomongnya. Saya nggak tahu saya nggak pernah dengar kalau dia pengen debat sama saya. Tapi kan saya maunya face to face. Iya. Bisa jadi waktu itu dia pengen debat sama saya online. Oke. Ya, tapi kan saya maunya face to face. Nah, tahun lalu saya pernah minta staf Litbang Yayasan Pembinaan Mualaf Tauhid untuk menghubungi dia. Iya. Ya, sudah dihubungi, dia waktu itu kirim VN bahwa dia waktunya sangat sibuk dan dia hanya bisa bulan Juni tahun 2025. Makanya kan kemarin sudah di follow up sama Melisa. Juni mundur karena Juli dan Juli saya ada acara Dr. Sekir naik. Akhirnya diputuskan 22 Agustus. Kemudian dia minta geser lagi 29 Agustus. Tiba-tiba setelah dikasih draft perjanjian jadi batal.
Kalau misalnya dia keberatan dengan draft perjanjian, Minta revisi. harusnya minta revisi dong, kasih masukan dong. Oh, kita Betul. keberatan nih dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Selesai perkara. Tapi ini ada aturan gereja. Iya, jadi skemanya di situ kan. Nah, Aturan gereja istilahnya nggak bisa diganggu gugat. kenapa sebelum ada draft perjanjian, Pendeta Melatok menyanggupi untuk debat tanggal 29 Agustus? Iya, Nggak ngomong-ngomong soal aturan gereja. betul. Berarti ketika dia konfirmasi tanggal 29 Agustus, berarti dengan catatan aturan gereja membolehkan dia berdebat. Kenapa setelah ada draft perjanjian dia bilang karena aturan gereja? Saya penasaran dengan draftnya itu kok. Nah, sekarang dari Kododi sendiri, ini udah persiapannya udah sampai gimana? Udah sewa venue? Kita sudah minta penawaran dari salah satu hotel di Bali. Oke. Hotel itu sudah memberikan penawaran ke kita. Kita cuma tinggal Oke kan? tinggal tanda tangan. Kita langsung booking, langsung bayar. Tapi kita mau bisa melakukan itu setelah Pendeta Melatok tanda tangan surat perjanjian. Oh, artinya belum ada inilah ya, belum ada yang Nah, maju. kalau dia belum tanda tangan surat perjanjian kan saya nggak bisa booking hotel. Artinya yang mampus cuma gua sendiri nih kok. Gua udah booking hotel. Tapi kan gratisan loh. Aduh, Dia udah booking hotel kan? tetap aja rugi kan, harusnya bisa dipakai. Iya. Oh tapi angus ya? Angus. Oh alah. Berapa? Oh kamar. Enggak sih, cuma satu untuk aku. Ayo satu kamar aja. Ya, tapi kan 7 hari ya gua ambil. Oh 7 hari ya? Waduh lumayan tuh 7 hari di Bali tuh ya. Bisa kemana-mana tuh ya. Iya, sama kayak kemarin 7 hari juga. Jadi Anda belum beruntung ya. Bukan kita yang kurang beruntung sih, audiens. Audiens ya, audiensnya. Karena setahu saya Pendeta Melatok itu kan salah satu yang paling sering ngomongin Kodondi. Iya. Bahkan video saya kan pernah diputar Diputar di di gereja gereja. kan. Iya. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba membatalkan debat hanya dengan alasan draft perjanjian dan aturan gereja? Kenapa sebelumnya tanpa ada bilang aturan gereja kok dia bisa konfirmasi mau debat tanggal 29 Agustus? Ya, ini sebenarnya ya yang dikecewakan tuh jemaat dia. Karena jemaatnya kan pingin sekali melihat bagaimana pendetanya bisa mengatasi Kodondi kan. Nah, Iya. Karena selama ini teorinya gitu. Bukan mengatasi, membungkam. Membungkam. Nah, dia bisa nggak membungkam saya, Iya. gitu kan? Kan dia bilang mau live kan? Betul. Bahkan dia bilang mau live, mau bawa tim sendiri, Silakan. mau bawa alat sendiri, mau bawa mic sendiri, mau bawa modem sendiri tadi katanya. Iya, karena dia mungkin berpikir gini, wah takut nanti video dipotong-potong, ada kecurangan Iya. dan sebagainya. Mereka sering fitnah gitu kan. Iya. Padahal tuh live. Kalau Live. debat kan selalu live. Saya persilakan, Iya. ya saya persilakan kalau udah mulai sendiri silakan. Iya. Channel Donditan juga live. Iya. Kalau sudah live, bagaimana mau ngedit-ngedit? Betul. Gitu. Nggak ada cara ngedit-ngedit kalau itu acaranya live. Betul. Selama ini saya debat dengan Pendeta Hendritan, dengan Pendeta Budi Asali, dengan Pendeta Esra Soru, semuanya live. Betul. Nggak ada yang edit-edit. Bahkan dia bisa tanya testimoni sama Estra Soru, dekat ya. Iya. Iya. Satu kota lagi kan? Dekat, teman baik mereka padahal. Lah iya kan satu kota kan? Betul. Nah, ya gimana? Kecewa penonton. Kecewa banget. Saya belum pernah debat dengan pendeta tahun ini. Giliran dapat satu malah belum udah mundur teratur. Padahal udah senang ya. Wah, Padahal saya udah seneng loh. Karena kan Iya. bisa dibilang di antara Estra Soru, Melatok gitu kan. Ini kan Melatok salah satu yang jemaatnya lumayan banyak. Bahkan selama ini kalau di tempat dia ya, di gereja dia kan selalu bilang, oh pertanyaan Donditan itu jawabannya gini-gini. Jadi seakan-akan dia bisa menjawab semua yang disampaikan ke Dondi. Lah iya, saya menunggu ketika tatap muka dia bisa menjawab pertanyaan saya secara live di depan jemaatnya. Iya. Ada sayanya. Betul. Kalau dia cuma ngomong khotbah di depan mimbar, nggak ada saya, kan saya nggak bisa respon balik. Betul. Nah, yang saya tunggu kan bagaimana caranya dia bisa membungkam saya di depan jemaatnya langsung secara live dan saya bisa respon balik. Betul. Gimana gitu loh. Biar fair ya. Biar fair. Biar fair dong. Ini sebenarnya ini tugas jemaatnya nih harusnya nih. Iya. Pertanyakan dengan pendetanya, kenapa pendeta takut gitu? Nah, harusnya memang jemaatnya Pendeta Melatok protes ke Pendeta Melatok. Kenapa Betul. nggak berani debat sama Donditan Iya. gitu. Iya Jadi dong. kita harap penonton-penonton ya, terutama jemaatnya Pendeta Melatok, tanyakan tuh, kalau perlu Iya. pas Pendeta Melatok khotbah di gereja angkat tangan gitu kan. Nah. Pak, kenapa Jadiin Pak? gitu Iya. ya. Bapak Iya. nggak takut gitu kan? Iya, Donditan sudah bayarin hotel, bayarin tiket, bolak-balik, dikasih makan. Bapak udah bacot-bacot bisa. Nah, di depan mimbar bisa, tapi giliran sudah dibayarin semua sama Donditan, kenapa sekarang batal hanya dengan alasan aturan gereja? Padahal sebelumnya nggak ada bilang-bilang aturan gereja. Giliran dikasih draft perjanjian, mundur. Sekarang pertanyaan lo, apa isi draft perjanjian? Nah, itu saya penasaran. Kita baca aja. Biar Kita baca aja yang dikirim sama Melisa. biar fair gitu. Iya dong.
Ya, dan sekali lagi ya, kalau memang draft itu yang bermasalah, harusnya dia minta revisi kan. Betul. Sesimpel itu kok. Iya. Tujuannya sama-sama enak tadi. Iya, Bentar ya. Bukan diblokir. bukan blokir ini. Saya harus apa? nyari lagi nih masalahnya nih. Udah dikirim soalnya berapa waktu yang lalu soalnya. Karena kalau Kodondi ini nggak ada alasan orang istilahnya meragukan keamanan, Ya, meragukan dijamin. sportifnya. Udah ada track record, udah ada reputasinya lah, Ya. dan dia bisa cross check itu. Kecuali orangnya yang dia nggak kenal. Ini Budi Asali dia kenal, Esra Soru dia kenal baik. Iya. Dia aja kok di media, diklik ininya nih. Oh, iya. Nah, Oh, orang dokumen. rugi handphone canggih nggak bisa dipakai. Wah, iya. Udah sini aja lah kok. Nggak lupa. Buat ngipas aja tadi Gua lupa kayaknya. tadi tanggalnya. Oh, Dia, tanggal. dia cuma tahu untuk kipas doang rupanya. Nggak ada tuh di sini. Enggak ada. Ini WhatsApp ini soalnya WhatsApp bisnis. Oh. Iya kok nggak ada ya? Sebentar ya. Lu ngomong dulu dah. Iya. Apa kayak Jadi memang apa ya? Semua orang udah bersemangat ya. Apalagi kemarin Kodondi juga udah sempat umumin ya. Iya. udah booking hotel? Udah booking hotel. Bahkan saya rasa teman-teman penonton tuh udah ada yang istilahnya udah mohon cuti nih. Mohon cuti pengen juga kan sekalian liburan Bali. Ya, liburan ke Bali sekalian nonton Kodondi debat. Iya. Ya, belum lagi saya ada hubungi beberapa orang juga Di yang sana, mereka yang mereka juga pengen nonton gitu. Terutama yang Oh, daerah-daerah. teman-teman yang di Bali aja udah pada nungguin tuh. Iya. Karena di Bali juga kan tengah-tengah ya, maksudnya justru lebih ke deket ke NTT dia, tuh, iya. Kupang daripada Kodondi sendiri. Ya masa oke lah kan bisa sekalian liburan gitu. Ya. Kalau baca surat perjanjian harus dibuka Wah. biar tulisannya jelas itu. Lu biasa aja dong. Nih kan, bener kan surat perjanjian kan? Gimana caranya begini ya? Kelihatan ya. Jom. Surat perjanjian debat terbuka antara Yayasan Garda Mualaf Indonesia dengan titik-titik. Nah kan kita masih kosongin. Iya. Kan siapa tahu atas nama Pendeta Melatok atau atas nama gereja. Pada hari ini masih kosong, tanggal kosong 2025 telah disepakati antara Ardianto Agus Sabto Prakoso. Nah ini adalah Nama. Kodondi. ya, Asli. bukan nama ketua yayasan kita. Oh. Ya. Terus kemudian yang pihak keduanya kan kita masih kosongin. Siapa yang mau tanda tangan kan kita belum tahu ya. Pihak pertama, pihak kedua dan para pihak tersebut. Pihak pertama adalah badan hukum dan sebagainya. Pihak kedua adalah perseorangan atau gereja yang merupakan titik di wilayah alamat tersebut. Para pihak telah sepakat melakukan acara debat terbuka dalam rangka dialog lintas iman dan dituangkan dalam janji sebagai berikut. Debat terbuka adalah kegiatan dialog lintas agama dengan aturan-aturan dan dapat dilaksanakan antar perorangan atau tim. Lokasi dimaksud adalah tempat diadakannya debat terbuka. Jangka waktu perjanjian, tanggalnya masih kosong. Perubahan jangka waktu disampaikan terlebih dahulu memberitahu tertulis dan sebagainya. Apabila sampai batas waktu diatur dalam pasal 12 tidak dilaksanakan, maka secara otomatis perjanjian ini diperpanjang kecuali ada permohonan tertulis dari salah satu pihak. Perjanjian dan para pihak terjadi perubahan pengurus. Pelaksanaan tanggal berapa? Debat terbuka laksanakan secara sistem tim, di mana satu tim dari satu pihak beranggotakan 2 atau 3 orang. Topik ditentukan bersama oleh para pihak. Para pihak mengikuti dan mematuhi aturan debat yang diatur dalam perjanjian ini. Anggota tim pihak pertama Dondi Eko Putro Susanto. Pihak kedua masih kosong, ya berarti silakan mau diisi Pendeta Melatok, mau diisi Eria, mau diisi Edis, silakan. Tapi yang penting tatap muka. Aturan debat terbuka saling menghormati kepercayaan masing-masing pihak. Ya ini ada aturannya. Kedua, menghormati dan mengikuti moderator yang disediakan untuk mengatur jalannya debat terbuka. Dilarang mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak sopan, menyerang pribadi para pendebat atau kelompok tertentu. Masing-masing pihak akan diberikan waktu bicara dengan durasi yang sama dan tercatat menggunakan alat timer. Peralihan waktu bicara ditandai dengan kata silakan oleh pembicara. Dilarang memotong waktu bicara pihak lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan NKRI. Wajib menjawab pertanyaan dari pihak yang bertanya. Pelanggaran terhadap poin-poin disebut di atas dapat berakibat didiskualifikasi atau dikeluarkannya salah satu anggota tim dan atau satu tim. Oh kayaknya ini belum diedit nih. Saya waktu itu pernah menambahkan di aturan debat ini dengan menambahkan dilarang menghina sesembahan orang lain. Iya. Ya, itu saya tambahin waktu itu. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan debat terbuka adalah sebagai berikut: biaya sewa gedung, biaya transportasi akomodasi para anggota klub pihak kedua sebanyak total 4 orang tuh. Ya, ada ya. Biaya media, biaya konsumsi, biaya personel, biaya lain-lain. Pihak pertama menanggung semua biaya yang tercantum di poin 1 pasal ini. Nah, ini pasal 5 biaya.
Poin keduanya, pihak pertama berarti Yayasan Gerakan Mualaf Indonesia menanggung semua biaya yang tercantum di poin 1 pasal ini, termasuk biaya transportasi dan akomodasi para anggota kru pihak kedua sebanyak total 4 orang. Oke. Jelas dong? Hak siar. Nah, di hak siar ini, hak siar acara debat sepenuhnya menjadi milik pihak pertama, baik dalam negeri maupun di luar negeri, di platform media sosial apapun. Pihak kedua diperbolehkan untuk menyiarkan acara secara live dengan menyediakan koneksi internet sendiri. Ini kalau nggak salah kemarin sempat saya koreksi, menyediakan alat-alat Perangkat sendiri dan koneksi internet sendiri. Ya. Nah, ini ada pasal 7 ini, mangkir. Para pihak berkewajiban untuk hadir dalam debat terbuka yang telah diatur dalam pasal 2 perjanjian ini. Yang kedua, apabila ada salah satu pihak dari perjanjian ini tidak hadir atau mangkir pada hari yang tanggal telah ditentukan pasal 2 perjanjian ini, sehingga debat terbuka dalam perjanjian ini tidak terlaksana, maka pihak yang mangkir tersebut bersedia bertanggung jawab untuk meminta maaf secara resmi di media sosial dalam jangka waktu 2 hari dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menanggung segala kekurangan biaya yang diperlukan pada pihak yang berhak menerima dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Dalam hal pihak yang mangkir tidak melaksanakan poin 2 pasal 7 ini, maka pihak yang mangkir tersebut bersedia dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia oleh pihak yang lain dalam perjanjian ini. Ini waktu itu juga saya koreksi, tapi saya koreksinya yang mangkir itu adalah pihak kedua. Jadi kalau kita pihak pertama yang membiayai, kan nggak mungkin mangkir. Betul. Ya kan? Mangkir kita yang rugi. Mangkir kita yang rugi, orang kita yang bayar. Jadi di sini waktu itu saya rubah, apabila pihak kedua mangkir, nah baru dia harus minta maaf secara terbuka dan menanggung segala biaya yang sudah kita keluarkan. Mungkin ini yang dia takut. Berarti kalau dia takut dengan pasal ini, berarti dia berencana mangkir. Mau ngerjain dong. Loh, benar nggak? Betul. Kan harus ada surat perjanjian begini. Kita udah bayarin semua, puluhan juta. Kalau dia nggak datang, siapa yang rugi? Gitu. Ya. Kalau yang lain sih hanya pemberitahuan informasi, ini siapa, alamat di mana. Kemudian pengakhiran perjanjian, keadaan kahar atau force majeure, kemudian perselisihan dan penutup. Udah selesai. Tuh. Bagi teman-teman yang perjanjiannya udah biasa lihat draft perjanjian, lihatlah ini udah fair banget. Udah fair banget. Kita bayar semua, tapi kalau mereka mangkir tidak datang, ya mereka harus bayar biaya ini. Ya dong. Kalau mereka datang ya nggak mungkin lah kita minta mereka ganti gitu. Dan itu pun bayarnya sebesar yang dikeluarin sebesar sama yang dikeluarin. Iya pertama. Iya. Bukan penambahan denda. Kok nggak minta 2 miliar gitu enggak. Nggak ada 3 kali lipat biasa gitu kan. Kalau lu nggak jadi berapa kali lipat dari kena penalti begitu enggak lah. Enggak ada penalti. Tadi nggak disebut penalti. Nggak ada. Kita bukan mau cari duit. Ini kan atas kerugian yang karena tidak terlaksana begitu. Betul. Nyarinya mualaf. Nyarinya jemaat dia jadi mualaf itu. Apanya nyari gua? Nggak nyarinya, yang dicari itu adalah jemaatnya tersadarkan lah. Oh, maksudnya target kita? Iya. Target kita siapa aja lah yang nonton. Pokoknya nonton secara live debat itu ya, kalau mereka bukan Islam, mereka mau jemput hidayah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Target kita hanya dakwah kita terlaksana, begitu aja. Jadi dari Kodonia nih, kecewa banget atau apa? Kecewa pakai banget. Tapi karena kan saya berharap jemaatnya Pendeta Melatok yang akan nonton live itu kan paling nggak kenal saya gitu. Udah kenal kok kalau udah kenal ya? Udah kenal. Kan diputar di gerejanya. Ada putar di gereja. Oh, udah diputar ya? Iya. Dari pernyataan Pendeta Mel Atok yang terus-menerus mengundur jadwal diskusi hingga berbagai alasan tidak siap yang ia lontarkan, semuanya justru semakin memperjelas satu hal. Keberaniannya hanya sebatas kata, bukan tindakan nyata. Padahal, kesempatan untuk duduk bersama dan membuktikan kebenaran sudah terbuka lebar. Lantas, apakah ini pertanda bahwa semua ucapannya selama ini hanyalah retorika tanpa bukti? Setelah menyimak video ini, bagaimana menurut Anda? Apakah sikap Mel Atok mencerminkan seorang yang benar-benar membela kebenaran atau justru menghindar dari ujian terbuka? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara Anda yang akan menjadi saksi dalam kisah ini.